Tapi seharusnya enggak ya, karena tadi udah ngikutin dua breakout room yang lain ataupun bahkan stay di sini. Apalagi kalau sambil makan ya sekarang ya harusnya masih semangat gitu. Sekali lagi perkenalkan, nama aku Nabila Abdurrahman Burhani, biasa dipanggil Bella. Pertama-tama terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia stay di sini, kalau bisa sampai akhir sesi ya. Karena selain adanya dua speaker yang hebat ini untuk di sesi 2, juga akan ada kejutan dari salah satu speaker kita untuk teman-teman nih. Jadi kalau bisa stay ya sampai akhir sesi ini. Sebelum lanjut, aku mau mengingatkan jika ada teman-teman yang ingin bertanya di pertengahan sesi, bisa tulis di chat box atau nantinya nantinya akan dibaca oleh saya di sesi Q&A nanti. Apabila ada yang ingin bertanya secara langsung kepada kakak-kakak speakers, bisa raise hand nanti di Q&A. Dan jangan lupa untuk share keseruan sesi teknologi advancement ini di Instagram story teman-teman dan tag Indonesia Mengglobal biar bisa di-repost. Oke, karena waktunya terbatas dan tidak perlu berlama-lama lagi, jadi pada sesi 2 teknologi advancement ini, Bella ingin memperkenalkan kedua amazing speakers dari background karir dan beasiswa dan juga yang juga keren. Speakers pertama kita yaitu ada Kak Alif Susardi, yang saat ini merupakan Senior Data Scientist di Dana Indonesia. Sesuai dengan pembahasan sesi ini, background studi Tahir Kak Alif adalah PhD in Physical Chemistry in University of Edinburgh dengan beasiswa LPDP. Tak kalah kerennya, speakers kedua kita adalah Kak Muhammad Akbar Rafsanjani yang merupakan founder dari komunitas DG Edu dan telah memiliki pengalaman bekerja dengan siswa K12 di rural area di Sumatera Selatan selama 8 tahun. Background pendidikan Tahir Kak Akbar adalah Master of Arts in Education Digital Technologies di University of Hull dengan beasiswa Chevening. Untuk mengenal Kak Alif dan Kak Akbar lebih dalam, kita sapa yuk. Halo Kak Alif dan Kak Akbar, boleh dong sapa teman-teman audiens di sini. Halo, Halo, halo halo semuanya. Bella, halo semuanya. Halo, baik. Karena kita mau kenal Kak Alif dan Kak Akbar lebih baik nih, boleh dong dari Kak Alif dulu ya untuk memperkenalkan diri. Sedikit mention lagi di mana sekarang, profesi saat ini apa, lalu latar belakang pendidikannya apa, dan beasiswa apa tentunya ya. Hobis mungkin boleh ditambahin dan juga apa sih passion kakak yang bisa membawa kakak sampai di sini gitu. Silakan Kak Alif. Oke, thank you Bella untuk introduction-nya. Perkenalin ya semua, saya Alif. Sekarang kerja jadi senior data scientist di Dana Indonesia gitu ya. Kalau teman-teman belum tahu apa itu Dana, bisa cari aja di App Store gitu ya. Terus download aplikasi Dana itu aplikasi e-wallet gitu ya. Jadi bisa kirim-kirim uang, bisa bayar-bayar gitu pakai QR code. Penggunanya udah lumayan banyak sih di Indonesia gitu, kayak 100 jutaan orang udah eh, punya aplikasi Dana. Jadi kalau mau ikut berpartisipasi nanti di akhir acara download dulu ya. Terus ada saya ada degree gitu, PhD di Physical Chemistry yang fokusnya ada di computational quantum physics sama memang sempat kerja juga sih sebagai sistem administrator gitu di kampus saya S1 dulu gitu. Tapi itu juga sambilan sih sebetulnya. Saya juga waktu S1 ngambilnya device physics gitu ya, di departemen kimia juga. Cuman eh, emang dari dulu sangat tertarik di bidang teknologi gitu. Yang pertama menarik minat sih computer networking gitu ya, tapi kemudian menjadi tech in general gitu. Untuk hobi sekarang sering main wall climbing sih. Cuman udah karena akhir-akhir ini sibuk banget di kantor jadi rada berkurang. Tapi rencananya sih ke depan bakalan lanjut sih. Nanti hubungin saya aja kalau mau ikut join. Mungkin dari saya segitu dulu kali ya. Ada yang kurang atau enggak mobil? Passion kakak yang bisa membuat kakak Oh, membawa sampai sini. ngoprek-ngoprek teknologi sih. Waktu kecil tuh emang walaupun ada dua hal yang saya suka sih. Yang pertama IPA yaitu bidang kimia gitu ya dan fisika. Yang kedua ngoprek-ngoprek eh, elektronik sih dulu ya sebenarnya. Jadi waktu kecil tuh suka bongkar-bongkar TV, bongkar-bongkar VCD player, diliatin gitu. Ini tuh yang ngebaca CD-nya tuh ya bagian mana sih ada lensanya. Terus kita lihat oh ada inframerahnya gitu ya. Terus remote dibuka juga
Ya intinya di banyak banyak alat elektroniknya yang rusak gitu. Tapi dari situ sih eh, minat itu ada gitu. Wah, menarik banget ya, suka fisika, kimia, dan ngoprek-ngoprek teknologi devices itu sangat diverse sekali ya, Kak ya. Sangat bercabang ya. Bercabang, nggak apa-apa, multi talent berarti artinya Kak Alif ini baik. Nah, sekarang waktunya Kak Akbar untuk memperkenalkan diri, sama seperti Kak Alif, lagi di mana, profesi sekarangnya apa, latar pendidikan dan award di apa, hobbies dan juga passion Kakak yang bisa membawa Kakak sampai di sini. Silakan Kak Akbar. Thank you Bel borongan ya soalnya ya sekaligus Borongan langsung langsung. serut gitu. Halo halo semuanya, saya Akbar. Sekarang jadi founder komunitas DJ Edu, sekaligus memang pendidik sih dasarnya gitu. Jadi komunitas DJ itu tuh fokusnya kayak peningkatan kompetensi guru dan sekarang sudah lagi merambah dunia strategic advisor untuk dinas pendidikan di kabupaten kota sama penelitian. Jadi we advise pelatihan-pelatihan apa yang kira-kira relevan untuk peningkatan kompetensi guru di level tataran kebijakan. Terkait relevansi ya Bel, kalau S1 dulu kemarin ambilnya pendidikan guru sekolah dasar, memang basicnya PGSD gitu. Passionate-nya ke teknologi itu gara-gara tren, apalagi kemarin ambil Chevening 2020-2021 itu kan lagi masa-masanya pandemi gitu kan. Jadi mencoba mengeksplor berbagai macam educational technologies yang benar-benar relevan di kelas gitu. Maka dari itu kayaknya eh, penting nih untuk belajar lebih jauh the role of digital technologies ya khususnya di educational landscape. Kalau hobbies, aku hobisnya ini sih Bel, Netflix kan ya. Kelihatan nggak pinter nggak sih? Enggak juga Kak, enggak. Anime gitu kan, ngabisin waktu ya nonton mulu gitu. Kalau misalnya Hmm. me time-nya kayak gitu sih Bel, kurang lebih. Wah, kalau nonton anime, dia juga suka nonton anime nih. Mungkin teman-teman juga sih nonton anime, boleh raise hand atau mungkin di chat box itu suggest anime apa nih yang kira-kira seru nih ya. Oke, keren banget ya Kak Akbar berarti ya. Karena COVID gitu ya, Kak Akbar akhirnya berkecimpung ke bidang teknologi tapi untuk pendidikan gitu ya. Itu sangat-sangat bagus sekali gitu. Oke, baik. Makasih Kak Akbar dan Kak Alif udah memperkenalkan diri secara detail. Jadi audiens ini kan semakin tahu kakak-kakak nih ya. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan nih. Jadi teman-teman, dari yang sudah kita ketahui ya, salah satu isu yang sering terjadi di dunia studi lanjut, baik itu ke S2 atau ke S3, adalah keraguan atas memilih dan meyakini diri untuk mengambil cross major program atau lintas jurusan ya. Nah, sebelum ke arah sana, Bella ada dua pertanyaan nih untuk kakak-kakak speakers. Yang pertama, mau tahu dong apa backstory atau base reason kakak-kakak dalam memilih kampus dan jurusan di studi terakhirnya. Dan yang kedua adalah sebenarnya pernah daftar di kampus apa sih dan beasiswa apa sih gitu. Kali ini Bella pengen denger dari Kak Akbar dulu. Silakan Kak Akbar. Eh, Kalau alasan kenapa lanjut ya Bel, kan kurang lebih sebelum lanjut ke S2 itu 5 tahun kerja dulu, which is some people think that itu udah comfort zone gitu, males lagi mau coba hal baru gitu kan. Tapi selama 5 tahun terakhir ngelatih guru, ikut organisasi profesi guru, kemudian ngembangin komunitas, kayaknya mentok nih ilmu gitu. Kayaknya butuh butuh asupan akademik lagi gitu, biar lebih impactnya lebih bisa di scale up gitu. Maka dari itu alasannya kepengen bantu lebih banyak guru untuk melatih kemampuan pengintegrasian teknologi mereka di sekolah gitu. Jadi ya khususnya lagi kemarin pada saat masa pandemi ya. Jadi sebenarnya sebelum pandemi itu udah sering tuh ngelatih-ngelatih guru buat video pembelajaran, pakai aplikasi assessment yang lebih terintegratif gitu, biar memudahkan guru dalam hal-hal administratif yang biasanya makan waktu gitu kan. Sekarang udah mudah sekali gitu guru-guru. Jadi guru-guru bisa lebih fokus pada kebutuhan si anak di tiap-tiap kelasnya. Eh Apply-nya beasiswanya itu kemarin pertama apply AAS dulu Australia karena peluangnya lebih besar gitu. Biasanya rasio penerimanya itu lebih banyak dibandingin beasiswa lain. Karena terlalu pede ternyata tidak terlalu bagus juga gitu. Eh jadi ya chevening ini kayak nothing tulus Bel karena ya pasti rasionya lebih dikit tuh kan 50 sampai 60 tiap tahunnya gitu. Dan alhamdulillah di percobaan pertama dapat chevening gitu. Dan kampusnya kemarin ambil 3 kampus di UK, di Bristol, Leeds sama Hull. Fokusnya sama ke Digital Technologies in Education, dan finally ambil ke Hull gara-gara
banyak profesornya yang kerjasamanya udah lintas negara gitu. Jadi perspektifnya lebih internasional gitu. Kayak gitu sih Bel. Wah, with various experiences di bidang pendidikan selama bertahun-tahun, akhirnya tiba-tiba kakak punya keinginan ya untuk studi lanjut dalam membantu kemajuan guru-guru agar pekerjaan semakin memudahkan berarti gitu ya di dalam kelas maupun di luar kelas. Dan lebih kerennya lagi tuh one shot chevening gitu loh. One shot chevening tuh sesuatu wow suhu sekali gitu. Apalagi one shot LPDP nih Kak Alif misalkan nanti nih. Jadi kalau teman-teman kan sedikit lagi kan chevening buka nih di bulan September ya. Jadi pantau terus nih acaranya biar dapat sudut pandang tambahan dari Kak Akbar nih ya. Nah, kalau Kak Alif bagaimana nih ceritanya? Halo, halo. Backstory-nya Ya, bagaimana dan pada daftar apa aja sih? kalau dariku sih, kenapanya dulu ya, kenapa milih lanjut ke S3 gitu. Jadi waktu selesai S2, waktu itu kebetulan dari Jepang sih. S2 aku tuh soal device thermoelektrik gitu. Kalau ada yang pernah dengar, thermoelektrik itu device yang nge-convert panas ke listrik gitu secara langsung. Kalau yang sekarang kan kita pakai turbin gitu ya. Jadi panas dijadiin tekanan terus menggerakkan turbin gitu. Tapi thermoelektrik itu enggak gitu. Nah, di situ setelah beres itu aku tuh ngerasa kurang gitu ya pemahaman soal gimana karakterisasi materialnya dengan benar gitu. Jadi saya memutuskan untuk ngambil S3 di bidang komputasi dan kristalografi waktu itu. Dan di UK sendiri di Edinburgh University itu ada profesor yang lumayan yang cukup bagus gitu ya, cukup terkenal di bidang kristalografi dan juga spektroskopi di situ juga lumayan oke gitu. Jadi saya ngambil bidang itu gitu sih di situ semata-mata untuk penasaran gitu ya. Jadi sebenarnya pertimbangannya sebelum memutuskan untuk lanjut S3 adalah apakah akan lanjut di bidang teknologi gitu ya. Waktu itu ada keahlian juga lumayan sih di bagian sistem administrator gitu, ngurusin jaringan-jaringan komputer atau ke PhD di bidang sains. Cuman waktu itu mikirnya, oh karena masih muda mungkin ya. Walaupun setelah lulus S3 jadinya udah tua gitu. Tapi waktu itu mikir, ya nggak apa-apa lah kita lanjut S3 dulu. Toh nanti apa di bidang tech aku sih rasanya dulu bisa bisa masuk-masuk aja gitu bagaimanapun keadaanku nanti gitu bagaimanapun umurnya bagaimanapun perkembangan teknologinya saya sih optimis bisa masuk gitu. Jadi waktu itu lanjutin S3 di bidang yang saya tempuh dan itu waktu itu pakai beasiswa LPDP sih. Persiapannya sih lumayan ya beasiswa LPDP dari kursus Inggris. Waktu itu ngarahnya ke, saya pengennya ke Amerika bahkan. Ada beberapa uni yang udah sempat didaftar sih kayak Berkeley, terus di UK ada Edinburgh sama eh, Cambridge gitu ya waktu itu ya. Sama terus di Eropa kalau nggak salah ada eh, aku lupa KTH kayaknya, KTH yang di Swedia ya. Tapi setelah lihat-lihat kotanya Edinburgh tuh cantik banget, jadi saya memutuskan untuk ke sana gitu ya. Karena salah satu kota yang lumayan enak gitu ya untuk tinggal dan sangat indah. Jadi saya memutuskan kalau kalau kampusnya sama-sama bagus gitu, kenapa saya harus milih kota yang depressing gitu kan? Jadi milih Edinburgh. Jadi gitu sih. Wah, menarik sekali ya yang awalnya penasaran sama karakterisasi material yang Kak Alif ingin tahu ya. Jadi pengen lanjut ke S2 terus memilih area atau nggak kota di mana gitu ya untuk lanjut studi itu emang banyak sekali apa namanya butuh research dan sebagainya. Akhirnya membuat Kak Alif bisa memilih PLPDP one shot juga kan ya Kak? LPDP one shot sih. PDP, wah one shot lagi, Puji wah Tuhan. semua, Ya. wah one shot semua ya, wah suhu semua di sini. Jadi keren ya teman-teman ya dengan pilihan jurusan, kampus dan beasiswa yang Kak Akbar dan Kak Alif pilih itu one shot, yaitu Chevening dan LPDP respectively. Tetapi gitu kan, dalam menentukan pilihan untuk studi lanjut itu pasti ada namanya keraguan, hambatan, double thinking dan lain sebagainya gitu ya. Pernah gak sih kakak mengalami momen pasang surut dalam meyakinkan diri nih dan menjalankan prosesnya untuk studi lanjut, misalkan seperti mengambil jurusan yang berbeda atau selalu berbeda gitu, yang penting mensupport previous degree. And how do you overcome it? Karena tadi Kak Akbar udah, sekarang Kak Alif dulu nih.
kalau keraguan itu kalau menurutku yang waktu daftar sih nggak begitu ragu gitu ya, karena pertimbangan yang tadi udah aku bilang gitu. Kapan lagi masih semangat belajar gitu ya, lanjut aja gas terus gitu. Cuman keraguan itu muncul di tengah-tengah studi sih, karena kan PhD itu lama gitu ya, 4 tahun gitu. Komitmennya lebih dari 10% hidupku gitu. Hidupku kan, aku kan belum 40 tahun ya, jadi 4 tahun tuh rasanya lama banget gitu. Di tengah-tengah itu tuh kayak selalu mikir, apakah ilmuku ini nanti bakal kepake gitu ya setelah aku lulus gitu kan. Belum tentu juga, karena kan setelah lulus tentunya kalau S3 di Indonesia kan ya dosen gitu kan. Eh, Dosen ngajar, kesempatan bekerja di bidang di industrinya tuh kecil gitu. Kalau PhD, apalagi di bidang device kimia gitu ya. Jadi keraguan tentu muncul. Cuman di antara studiku itu aku ngerasa banyak aku ngerjain computational juga. Di situ ada ilmu-ilmu programming juga gitu ya, tentang computer networking cluster dan lain-lain. Terus ada statistical thinking juga, terus research juga di sana, apa research analytics gitu diajarin juga, dilatih juga oleh hmm, baik postdoc maupun profesor-profesor di sana gitu. Terus terjunkan juga untuk nge-lead project gitu ya, bareng-bareng anak S1 gitu. Jadi memang skillnya lumayan gitu ya. Tapi keraguan tentu saja ada. Cuman setelah dapat ilmunya tuh aku ngerasa oh ini bisa ditransfer ke manapun gitu. Walaupun nanti ya setelah lulus tentunya mulai dari bawah lagi ya. Maksudnya kalau kalau aku start di tech waktu dulu sebelum PhD mungkin bisa lebih cepat gitu naik karirnya. Cuman aku ngerasa sekarang sih nggak ada ruginya sih untuk lanjut PhD. Aku dapat kesempatan yang oke juga. Banyak company-company sekarang di luar negeri maupun di Indonesia juga ada nulis requirement PhD gitu ya. Di bidang STEM ataupun di tech itu udah lumayan banyak gitu. Jadi menurutku sih nggak perlu ragu-ragu sih untuk lanjut ke bidang pendidikan yang lebih tinggi gitu. Oke, nah kalau Kak Akbar sendiri bagaimana? Ih, kalau dengar ceritanya Mas Arif seru ya. Kalau S3 tuh kan hitungannya maraton. Kalau S2 di Inggris tuh sprint gitu. Dalam waktu 1 tahun harus selesai gitu. Jadi ya pastilah Bel. Apalagi dengan Inggris yang pas-pasan gitu kan. Bukan basicnya bahasa Inggris. IELTS 6,5 itu aja udah mentok gitu kan. Udah coba gitu. Untuk latihan gitu. Jadi ya pasti di awal tuh kayak impostor syndrome tuh pasti terjadi gitu. Kalau untuk aku secara pribadi ya. Karena orang-orang tuh kayak ngobrol tuh enak banget. Kok kita tuh kalau misalnya dikasih feedback sama dosen, ini kurang kritis Akbar, ini masih terlalu deskriptif sekali gitu. Oh, masih kurang kritis ya. Menurut menurut Kakak Bel udah kritis karena lumayan tuh. S1 dulu pernah ikut lomba debat gitu kan, udah anak debate gitu. Menurutku udah cukup kritis, tapi di sana belum seujung kukunya di level kritisnya gitu. Maka dari itu untungnya mereka itu udah pasti ada kayak international academic preparation gitu untuk mahasiswa internasional gitu ya. Karena level standar akademik mereka tuh kita perlu adjust, kita perlu kejar gitu. Dan pernah di suatu waktu gara-gara disertasi yang nggak kunjung selesai gitu, kakak pernah mengalami yang namanya toxic productivity gitu. Kayak ngerasa bersalah dalam 1 hari itu nggak buka sesuatu gitu. Padahal it's okay untuk berhenti gitu, untuk ngasih waktu istirahat gitu kan. Tapi di sana juga ada apa? Academic advisor sama juga dibantu tim psikologi kampusnya itu luar biasa sih. Jadi untuk bagi teman-teman yang ingin lanjut S2 ya siapin mental untuk lari sprint dalam waktu 1 tahun itu sih Bel kayaknya perlu disiapin. Misalnya nih kayak kalau mau beneran mau S2 ke luar negeri berarti ya dirutinin tuh baca artikel 1 hari 1 artikel misalnya for example. Jadi biar ke sana nanti nggak kekejut lagi gitu. Kayak gitu sih Bel kayaknya. Wah, bener sekali ya. Karena teman-teman momen pasang surut itu hal yang lumrah ya Kak. Bener gak sih Kak? Hal yang lumrah udah wajar sekali untuk kita experience itu ya. Baik kita di negeri sendiri maupun di negeri orang pun juga kita pasang surut selalu ada apapun untuk momennya. Apalagi tentang studi lanjut. Jadi kalau misalkan galau atau kurang yakin atau misalnya ada masalah, jangan berlarut-larut galaunya gitu ya Kak ya. Tapi ingat kembali reason why kenapa mengambil path tersebut gitu ya. Karena itu berujung pasti untuk diri sendiri dan juga untuk lingkungan yang ingin kita kontribusikan gitu ya Kak ya.
Nah, tadi kan sudah dibahas terkait proses perjalanan menuju mendapatkan kampus dan beasiswa yang diinginkan. Sekarang Bella mau tanya ketika kakak sudah berada di negara tujuan. Karena kan yang aku tahu Kak Alif sama Kak Akbar berarti ini di UK berarti ya Kak ya? Yang S2 dan S3 kakak ini ya? Benar bukan? Di UK? Yap, Betul, Bella. yap, yap. Oke, kan banyak sekali ya yang memilih studi lanjut ke negara barat. Salah satunya itu UK gitu kan. Apapun tuh jurusannya, UK mostly selalu ada gitu kan jurusan apapun itu. Adakah pengalaman ups and downs ketika kakak studi lanjut di UK gitu kan? Apalagi kan Kak Alif di Scotland berarti ya dan Kak Akbar masih di England gitu kan walaupun berada di dua pulau yang berbeda. Ada gak sih ups and downs-nya gitu loh? And how do you deal with it? Mungkin dari Kak Akbar dulu boleh? Yang paling di-imagine adalah masa-masa disertasi ya, itu masa-masa hopeless gitu kan. Kayaknya nggak selesai deh, udahlah pulang aja kan. Chevening juga nggak mewajibkan lulus ya Bel. Kayak, Oke. tapi di sisi lain karena tugas belajar gitu, kalau pulang malu nih kayaknya nggak dapat degree gitu kan. Oh, eh, mungkin yang pertama ya Bel, standar menulis gitu. Menurutku standar karena aku bukan writing akademiku nggak bagus-bagus banget gitu. Sedangkan mereka menulis tuh suatu standar yang penting gitu bagi mereka gitu standarnya. Kemudian juga belajar tentang ethical research gitu. Jadi mau nanyain seseorang tuh ditanyain detail dulu inform consentnya, nggak sembarangan ambil data-data aja gitu kan. Dan cara di coding interviewnya juga luar biasa sih menurutku. So that's why evidence based decision making gitu ya, kayak evidence-based policy, evidence-based approach, yang kayak gitu yang menurutku jadi apa turning point untuk mengambil suatu keputusan. Pasang surutnya di situ sih. Tapi untungnya pasangnya itu tim teman-teman di PPI itu sangat membantu gitu ya. Wabil khusus kalau misalnya full kan nggak terlalu kota besar ya Bel. Paling mahasiswa Indo tuh cuma 30-50 tiap tahunnya. Nggak sebesar Edinburgh atau London yang bisa ratusan gitu. Tapi PPI yang kecil itu bisa support sistem gitu. Kayak 1 bulan 1 kali ketemu gitu. Makan makanan Indonesia bareng. Itu kayaknya bagian yang menguatkan deh. Ngelihat Indonesia tuh kayak wah beruntung banget ya hidup di Indonesia gitu ya walaupun apa penampilan tampak di UK tuh kayaknya keren gitu kan tapi di sisi lain memang berkumpul sama-sama orang-orang Indonesia tuh juga apa rewarding gitu. Sama part of healing juga kayak gitu sih Bel. Kalau terkait adaptasinya gimana tuh Kak? Adaptasi terhadap lingkungan, terhadap people surroundings, dan selain sebagainya bagaimana tuh Kak? Di luar dari akademik gitu. Kalau kalau housemate kebetulan mungkin Mas Alif juga ya pasti ya. Scotland tuh kan Britishnya aneh ya, dalam tanda kutip ya. Kayak nggak pernah belajar bahasa Inggris itu loh Bel. Kebetulan housemateku tuh orang Scotland gitu kan. Kalau misalnya apa-apa tuh Oke. kayak kayak mencerna lebih jauh gitu. Apa yang dimaksud langsung ngambil key pointnya aja. Sama winter blues gitu. 3 bulan tuh kan males banget kalau winter gerak. Teman-teman salju itu hanya enak di foto gitu. Selebihnya enakan di rumah Di gitu. rumah. Enakan di rumah. Ya hal-hal kayak gitu sih adaptasi yang mungkin non akademik yang perlu disiapin juga gitu. Kayak vaksin flu, kita juga harus tetap produktif walaupun winter. Hal-hal kayak gitu sih Bel yang mungkin uh, juga harus disiapin selain dunia keakademikannya gitu ya. Oke, baik. Wah, itu kalau dari sisi Englandnya ya. Apakah di Scotland berbeda? Nah, gimana Kak Alif pengalamannya? Eh, Mirip sih ya, soalnya kan Mas Akbar juga housemate-nya orang Scotland ya, orang Scottish gitu ya. Kalau kalau begitu turun keluar bandara tuh semua orang Scottish di situ. Jadi Oke. emang pertama pertama menginjakkan kaki di situ tuh gimana ya? Kita tuh belajar bahasa Inggris dari umur sekian sampai sekian gitu ya. Cuman waktu ngobrol sama orang tuh dalam bahasa Inggris juga. Kita nggak tahu gitu mereka ngomong apa gitu. Itu tantangan pertama banget sih. Kalau kalau teman-teman mau dengerin Scottish itu kayak apa bisa nonton ini sih apa Limmy Show saya tulis ya atau Boleh, boleh, boleh. atau Aku itu tuh gitu. aku tuh tahu accent Scottish tuh pas nonton yang viral yang tentang domba itu sih. Itu apa kalau nggak salah sempat viral ya terkait video kayak Oh yang di kakek atas di yang di atap atas atap perbukitan itu iya. ngurusin Aku domba-domba malah itu belum nonton aksennya tuh. kuat banget. Aku kayak itu ngomong apa ya? Nah kayak gitu mungkin ya. Wah, Dan itu tuh ber- ya ya
Itu emang struggling banget sih. Pertama itu yang bikin down pertama tuh itu ya. Terus yang kedua, aku bener banget tuh winter blues itu. Aku tuh dulu datang waktu zaman-zaman Natal gitu ya, tanggal 20 Desember sampai ke sana gitu. Itu tuh siangnya karena mungkin Scotland di utara banget ya. Jadi jam 4 sore itu udah gelap gitu. Matahari baru muncul jam 10-an gitu. Dan itu tuh emang karena siangnya dikit kali ya. Jadi kita tuh lebih rentan terhadap depresi gitu sih. Dan itu tuh langsung langsung ketemu jebret gitu saat itu juga gitu. Biasanya kan tahun ajaran baru di apa ya, spring kali ya. Di Mm. saat-saat di spring itu bulan Maret April gitu. Jadi ya, di saat-saat matahari tuh udah lumayan 12 jam lah istilahnya gitu. Kalau di winter tuh dia 4 jam, 5 jam, 6 jam tuh udah syukur gitu. Matahari hiasan doang gitu. Nggak ada panas-panasnya sama sekali. Wah, Nah, di menarik situ banget ya. Menarik, menarik. eh, di situ ya ngerasa down sih. Cuman untungnya karena PhD itu lama dan teman-teman sesama PhD itu kayak udah tahu gitu. Kita tuh satu perjuangan gitu lah dan bakal lama lama bareng-bareng di situ. Jadi kita saling apa saling menghibur, saling main bareng dan di situ saya juga menemukan satu hobi baru sih kayak bouldering sama wall climbing. Itu tuh teman-teman dan hobi itu tuh yang beneran membuat saya up gitu ya di sana Wah, gitu sih. keren banget ya. Eh, kalau aku boleh tahu nih Kak, kan biasa kan kalau kalau kita kan yang non English country speaker, kita kan pasti kan ngikut IELTS atau TOEFL dan sebagainya ya. Kak Alif dan Kak Akbar berarti ngikut tes IELTS kan ya? Iya, ambil Tes IELTS IELTS, kemarin kebetulan. IELTS ya berarti ya. Kalau Yap. Kalau kalau Kak aku Alif, sih kalau aku sih dulu karena tujuan studiku banyak ya dari Amerika sampai Europe. Aku tuh ambil 3 tes. Yang pertama GRE, eh, cuman cukup buat daftar-daftar doang. Terus yang wah, kedua IELTS dan TOEFL IBT. Aku coba tiga-tiganya tuh. wah, Ngabisin duit sih memang itu, aduh ongkosnya parah lah. Dan Baru untuk mau nyebutin persiapan itu. Modalnya besar banget itu. modalnya besar besar ya. banget. Itu ngabisin tabungan sih dulu ya, Iya pulang karena pulang IELTS dari sendiri Jepang. aja sudah 3 juta ya. Kayak sekarang aja aku Betul, dapetnya tiga betul. setengah kenanya. Mm-mm. Nah, terkait IELTS dan juga kakak berada di UK sekarang tuh ya. Mm. Gimana sih kakak bisa, karena kan apa yang di IELTS yang listening itu kan hanya cuma 60 menit, 60 apa 40 menit ya untuk mendengarkan apa sih British accent gitu ya, English accent gitu kan. Gimana dengan kakak-kakak yang udah selama setahun atau mungkin lebih bisa bisa apa bisa adapt terhadap accent tersebut, apakah sempat struggle ataupun di luar ekspektasi dari yang pernah dari IELTS didengerin apa gimana Kak kalau boleh tahu? Dari aku dulu ya, Kak. Boleh deh Kak Alif. Tentu tentu struggle sih. Jadi kayak sebulan pertama tuh kayak kita kayak apa ya, nggak bisa denger, nggak bisa nyautin gitu ya. Cuman lambat laun kan karena profesor kita juga aksennya, profesorku tuh dua, yang satu British banget dari eh, deket-deket apa sih itu, dari deket-deket Wales. Yang kedua tuh dari Aberdeen. Emang Aberdeen tuh lebih utara lagi dari Edinburgh gitu ya. Jadi emang Scottish banget. Jadi lambat laun catch up sih. Terus profesorku juga baik gitu ya. Waktu ngobrol pakai bahasa Scottish yang kenceng, waktu aku bilang pardon nih bisa diulang atau enggak gitu ya, dia mau gitu ngulang pelan-pelan gitu. Terus ngajarin British slang juga atau Scottish slang kayak gitu-gitu. Lumayan sih. Kalau Kak Akbar Dari gimana? Ya itu poin penting sih, mereka nggak bakalan dalam tanda kutip menghina kita ya. It's okay untuk saying that kita belum belum paham maksud mereka gitu. Minta bantu ulangin mereka pasti mau ngebantu gitu. Dan yang kedua, at some point di awal-awal aku malah lebih prefer kelas online gitu. Kayak academic advisor minta ketemu bisa online dulu nggak? Karena bisa biar biar bisa diputar ulang gitu. Karena kalau mau catat itu nggak keburu mereka mau ngomong apa gitu kan. Jadi di awal-awal tuh adaptasi dulu, putar berkali-kali. Oh dapat, bahkan aksen aksennya pembimbing disertasi itu Liverpool itu beda lagi tuh aksennya, udah kayak beda lagi, pembahasan adaptasinya beda lagi itu. Jadi ya pintar-pintarnya kita teman-teman kalau misalnya mengenali, memahami gitu. Dan it's okay untuk
karena di awal kan pasti ada kayak kesepakatan bersama gitu. Disebutin aja apa kekuatan sama kekurangan kita. Jadi openness itu salah satu kunci sih, dan mereka siap bantu gitu. Bahkan academic supervisor yang juga ketua program studi itu bilang, Akbar, dirimu itu international student, udah pasti udah bisa lebih dari 2 bahasa atau 3 bahasa gitu. Kami aja belum tentu bisa gitu. Jadi ya itu bagian yang harus dibanggakan juga gitu. Dan kita juga belajar sama-sama kok. I also learn apa dari dirimu. Kayak gitu sih menurutku atmosfernya sangat sangat enak ya, nyaman dan mendukung gitu untuk kita belajar gitu. Jadi jangan jangan ragu untuk di-embrace uh, apa flawlessness kita ya, kekurangan dan apa yang mau kita bantu gitu. Benar sekali. Jadi ya kuncinya adalah do not be afraid to be in an English speaker country ya kayak apalagi yang aksennya Benar. tidak tidak kita familiar atau bak kita familiar tetap tetap harus kita tidak boleh takut ya, harus berani apapun itu karena balik lagi kita kan banyak cara untuk belajar ya kak ya, untuk entah itu kita lewat YouTube atau kita lewat Google ataupun Google Translate kan juga bisa ada voice-nya tuh, nah ini bisa belajar dari situ karena kita harus belajar dalam kondisi apapun ya kak, itu kuncinya. Nah, kalau tadi sudah perjalanan awal studi pertengahan, sekarang adalah titik akhirnya atau klimaksnya dari studi lanjut. Apa yang kakak udah achieve dari studi lanjut tersebut gitu kan? Apakah visi misi atau rencana kakak akan mudah terjalani setelah mendapatkan gelar tersebut? Boleh juga di-align dengan karir yang kakak sedang jalan saat ini. Mungkin Kak Alif duluan, boleh? Atau Kak Akbar nih, mau yang mana? Kak Akbar dulu deh Kak kayaknya. Akbar dulu. Oke. Boleh, boleh, boleh. Aku sebenarnya it align sih, karena kan kalau di Chevening kan di esai keempat tuh ditulis tuh kan karir apa Plan. perspektif ya, karir plan gitu. Hmm, Thank you Bella, aku udah lupa tuh. Aku tuh tulis tuh kan 10 bulan pertama setelah lulus mau mau ngapain gitu kan. Kemudian yang selanjutnya. Alhamdulillah udah ke achieve tuh yang medium sama yang short uh, termnya. Uh, yang menurutku sangat apa aku banggain adalah pertama aku kalau misalnya bahas diskusi topik dan esai-esai tugas dari apa dosen itu aku selalu bawa perspektif Indonesia. Jadi punya tanggung jawab moral juga untuk perspektif Indonesia didiskusiin di kelas gitu. Dan alhamdulillah walaupun toxic productivity dan imposter syndrome, disertasiku sama hasil tugas akhir di modul digital technologies itu jadi sampel untuk kelas-kelas selanjutnya oleh dosen karena nilainya tertinggi di kelas gitu. Which mean that ketika kita starting point kita tuh juga ibarat kata bahasa Inggrisnya pas-pasan. Yang penting modal sih. Kalau aku nih modalnya modal kuatnya aja Bel. Yang lainnya tidur 3 jam 2 jam sehari itu nggak masalah. Yang penting aku bisa achieve gitu. Dan aku tuh modalnya di sana sih, di perseverance-nya gitu, di semangatnya, tekadnya gitu. Dan rata-rata orang-orang Indo tuh kayak gitu sih. Walaupun di awal-awal starting point-nya masih di bawah rata-rata gitu, tapi ngejernya itu kuat gitu. Kita punya kuat tekad ya, yang kuat gitu. benar. eh, Setelah pulang, aku punya perspektif yang lebih komprehensif menurutku melihat seeing the fact that the role of digital technologies di pendidikan gitu. Standing point-nya sebelum berangkat itu aku sangat pro terhadap teknologi. Kalau ibarat kanan tuh sangat pro, ada yang sangat anti gitu kan, sangat anti. Aku tuh sekarang udah mulai di tengah-tengah nih, moderate gitu. Namanya techno criticism. Kita harus punya techno critical perspektif untuk melihat sesuatu apakah teknologi ini benar-benar membantu siswa dan guru gitu atau hanya di level alat saja gitu, nggak sampai di level yang transformatif banget kayak gitu sih Bel. Perspektif itu yang menurutku sangat sangat ngebantu aku ngedriven melihat sesuatu tantangan gitu, isu-isu yang ada di lapangan terkait pemanfaatan teknologi dan integrasi teknologi di dunia pendidikan. Oke, kalau Kak Alif gimana nih? Kalau aku lebih ke arah bimbang kali ya. Jadi waktu pertengahan PhD gitu ya, tahun kedua atau ketiga tuh menggebu-gebu banget tuh. Oh, saya pengen abis ini pengen postdoc, terus nyari posisi sebagai lecturer gitu ya di kampus manapun lah di Indonesia gitu. Tapi lagi-lagi kan kalau kita eh, mencari karir gitu ya, melihat masa depan, kalau aku sih ngelihatnya yang pertama adalah apa yang aku punya gitu ya. Kedua, apa yang aku enjoy dan opportunity-nya ada atau enggak gitu kan.
yang pertama mungkin kalau waktu itu aku mikirnya yang keempat impact sih, impactnya segimana luas gitu. Jadi waktu aku pertama lulus, aku mulai reach out dosen-dosen dan dosen-dosen teman-teman juga banyak. Oh ya, ayo Lim, nanti kalau ada opportunity ku kabarin gitu ya. Oke, aku seneng gitu ya. Maksudnya teman-teman dosen yang ada di kampus S1 dulu lumayan welcome gitu. Cuman dari sisi opportunity memang rada kecil gitu ya. Dosen itu ada gilirannya kan, ada sebelum jadi dosen itu kan ada biasanya orang-orang di situ mengabdi dulu gitu ya di kampus jadi asisten atau apa gitu, dan itu tuh perlu waktu lama gitu. Dan aku mikirnya sih jangan-jangan nanti opportunity-nya nggak ada gitu. Jadi aku mulai melihat apa yang aku punya gitu. Dan yang aku punya dari PhD waktu itu ya adalah dan sebelumnya juga, dan pengalaman kerja sebelumnya juga, kan aku mm, kalau baru yang baru datang tadi aku punya pengalaman jadi sistem administrator gitu ya, dan ketambahan skill data processing, data science di PhD juga gitu. Jadi waktu itu aku mikir aku enjoy, aku ada opportunity, dan impact-nya juga luas gitu ya. Di Dana sendiri kan usernya lumayan banyak, 100 jutaan. Jadi aku mikir, oh kenapa enggak gitu, memulai karir di sini. Dan ternyata memang setelah hampir 2,5 3 tahun di Dana ya memang enjoy gitu ya ngerjainnya gitu. Walaupun masih kepikiran, oh kalau ada YouTube soal science gitu, quantum physics atau apa, Oppenheimer tuh kemarin kalau teman-teman pada nonton, itu tuh ilmuannya aku tahu semua tuh karena ada pernah diajarin Born Oppenheimer approximation itu dari quantum physics segala macam tuh, eh, ya lumayan tahu lah ya istilahnya. Mereka juga ada particle accelerator, aku juga pernah kerja di particle accelerator juga yang di UK kan. Itu tuh jiwa-jiwa saintisnya muncul lagi nih. Oh, jangan-jangan bisa nih suatu saat nanti. Jadi aku sih lebih bimbang, lebih bimbang ya orangnya ya. Jadi kalau ada opportunity, kenapa enggak? Aku mikirnya. Toh masa depan ke depan, aku kan masih muda lah ya, belum tua-tua amat. Jadi ya ke depan ya let's see lah ya. Maksudnya tergantung kesempatan juga, tergantung minat juga. Kalau ada kesempatan untuk lanjut di bidang fisik, why not gitu sih. Wah, mantap banget ya achievement ke Akbar dan ke Alif berbeda tapi banyak sekali yang didapetin ya Kak ya. Berarti intinya kita dimanapun berada selama ada kemauan untuk sacrifice dan opportunity dan kita ngambil opportunity tersebut semuanya akan ada jalan, bener gak sih Kak? Berarti bener ya berarti ya Kak ya? Benar. Oke. Setuju, setuju. Oke. Nah, biasanya kalau studi lanjut di luar negeri itu one reason yang diinginkan oleh para kandidat beasiswa adalah to broaden the international networking. Itu pasti yang selalu akan disebut-sebut. Sejauh ini, apakah peran dan fungsi dari jaringan internasional dalam membantu keseharian kakak-kakak selama di sana dan ketika kembali di Indonesia? Nah, atau bahkan bisa sampai di dunia profesional. Ada gak sih Kak peran dan fungsi dari international networking tersebut? Karena kan terkait international networking itu kan bisa berbeda-beda gitu ya, entah itu bisa baik atau bisa tidak gitu kan. Nah, kalau dari kakak sendiri gimana? Mau dimulai dari Kak Alif, Kak Akbar? Kak Akbar dulu kali ya. Boleh, boleh, Bel. Eh, Kalau internasional kebetulan ini kurang-kurang kerjaan ya, udah tugas akademik banyak. Jadi pada saat summer, kemarin tuh aku jadi volunteer tuh sama komunitas BEM, Black Asian Minority Ethnic gitu. Kayak Hul tuh kan kebetulan kotanya tuh deket Belanda. Biasanya banyak imigran yang suaka suaka pencari pencari suaka gitu, pencari korban-korban perang gitu. Jadi mereka kumpul tuh di sana. Jadi kakak tuh jadi volunteer ngajar di sana gitu. What I learn dari sana adalah aku dapat banyak terkait modul-modul yang which is sekarang ini bisa kepakai banget perspektif melihat pendidikan untuk anak-anak yang underprivileged community, ngebantu anak-anak yang sebenarnya harusnya pendidikan itu kan jadi elevator ya, jadi penjembatan nih untuk orang-orang yang sebenarnya butuh butuh dinaikin gitu, orang-orang yang benar-benar butuh gitu. Dan perspektif itu, networking itu yang kepake banget Bel di sini. Jadi aku ngeliat pendidikan itu nggak boleh eksklusif untuk kalangan tertentu, tapi harusnya inklusif gitu, harus merata dan berkeadilan. Kuncinya di sana sih. Dan kalau yang sampai sekarang dipakai itu kayaknya di PPI ya Bel.
gitu karena aktif di PPI juga, dan kembalinya juga di Chevening ini ada Chevening Alumni Association Community gitu kayak Indonesia gitu, CAAI. Itu juga lumayan berperan aktif sih terkait dunia akademik gitu dan hal-hal lainnya, dan itu ngebantu sih apalagi kalau misalnya nih pasca teman-teman pulang S2 atau S3 ke Indo kan pasti ada shock culture lagi tuh kan. Di UK tuh semua tersedia fasilitas, mau tanya apapun bisa gitu, mau minta beliin buku yang harga ratusan juta pun juga mereka siap bantu gitu kan, yang nggak ada gitu dicariin aksesnya gitu. Kalau di sini kita harus lebih empati gitu ya, lebih sadar diri dan sadar posisi gitu, bargaining position yang ditawarkan ketika kita dapat pulang dari Indo juga kita nggak bisa serta merta diterapin otomatis kan, kita kita juga lihat perspektifnya lebih lebih empati sih Bel, kayak gitu sih yang dilihat. Dan networking itu I think it's apa broaden my perspective as well sih Bel. Bagaimana kalau misalkan networking yang non-Indonesian, Kak? Misalkan dari berbagai negara lain gitu. Apakah masih ada sampai sekarang, Kak? Iya, masih khususnya yang ini ya, classmate ya. Kebetulan karena S2 ya rata-rata Hmm. mayoritas kalau kelasku rata-rata senior semua Bel, rata-rata gitu. Aku yang paling muda gitu. Mereka jadi ya udah ada yang jadi apa advisernya pemerintah di sana gitu. Tapi yang paling dekat aku teman yang dari Saudi Arabia. Jadi kita masih sampai sampai sekarang sih sharing terkait pendidikan atau bahkan aku bisa ngelihat perspektif Saudi Arabia di yang lain gitu kan karena dia orang-orang lapangannya gitu, dan bagaimana pemerintah tuh melaksanakan kebijakan-kebijakannya itu sih Bel yang masih kepake Wah, juga. menarik sekali, berarti menarik sekali ya. Nah, kalau dari Kak Alif bagaimana Kak Alif? Kalau yang Kak Kalau Alif aku alamin. rada beda sama Kak Akbar ya. Kalau aku Wah, sih dulu justru malah nggak aktif di PPI gitu. Jadi sering mainnya sama teman-teman dari luar Indonesia gitu ya. Karena mungkin studinya karena juga lama juga ya 3 sampai 4 tahunan, kita jadi lumayan deket gitu sama teman-teman yang di sana gitu. Eh, Beberapa teman baikku sih ada yang sebagian memang lanjutnya di bidang teknologi gitu ya. Ada beberapa yang jadi data scientist juga gitu. Jadi kita saling sharing-sharing knowledge gitu, pengetahuan sih kayak, oh lu lagi ngerjain apa di sana gitu. Terus kadang juga dia kayak ini pada lowongan kayak gitu-gitu kan. Tapi ya kita lebih sharing-sharing knowledge sih. Terus waktu aku ada acara di sini juga mereka masih datang ke sini gitu ya, ikut celebrating gitu. Jadi memang hubungan kita tuh nggak sekedar kenal doang gitu, memang teman yang lumayan dekat dan yang paling bagus dari situ sih kalau menurutku sharing sharing knowledge-nya ya, bukan bukan sharing opportunity. Kalau sharing opportunity kita bisa ambil atau enggak ya, tergantung minat kita di mana gitu ya. Kalau aku kan emang pengen di Indonesia dulu gitu ya, berkarir di sinilah istilahnya. Di sini ada dekat dengan keluarga dan lain juga. Itu pilihan masing-masing orang. Cuman kalau teman-teman ada kenalan gitu juga kan bisa diambil juga gitu ya. Itu mungkin salah satu benefitnya. Terus wah, yang kedua tentu knowledge-nya sih. Kayak misal temanku lagi ngerjain signal processing untuk alat kesehatan apa di sana ya. Misal temanku yang British gitu. Terus dia sharing, nanya juga ke saya, oh ini cara mecahin masalahnya gimana kalau menurut lu gitu. Terus saya juga kadang nanya kalau ada problem kayak gini gimana gitu, cara problem solvingnya. Dan kita sering diskusi juga sih sebetulnya. Kalau menurutku itu sangat sangat membuka wawasan ya. Soalnya kan masalah-masalah yang ada di Indonesia mungkin di sana beda gitu ya, karakter orangnya beda, karakter penyakit juga beda ya. Mungkin di sana nggak ada apa demam berdarah gitu ya. Di sana lebih banyak flu, di sini flu kayak biasa aja gitu. udah Jadi sehari-hari mungkin biasa. flu, telak anginan gitu ya minumnya sekarang. Iya betul. Oke, wah, ternyata kita mendapatkan dua experience yang berbeda ya terkait apa yang didapatin selama study dan juga networking. Semoga teman-teman sejauh ini masih semangat ya untuk mendapatkan insight gitu. Jadi kalau ada yang mau bertanya langsung aja di chat box ya. Nah, sekarang kita udah masuk ke dalam ranah teknologi nih, udah mulai ranah teknologi dan juga professional
field Kakak Akbar dan juga Kak Alif ya. Karena seperti tadi, Kak Akbar sebagai founder komunitas DJ Edu dan Kak Alif sebagai senior data science di Dana. Dilihat dari background pendidikan nih dan juga profesi di saat ini, bagaimana Kak Akbar dan Kak Alif bisa memutuskan untuk berkecimpung di bidang teknologi? Apakah ada skill set atau knowledge yang menjembatani antara education dan juga career? Atau bagaimana Kak? Misalkan apakah kakak punya basic IT knowledge atau bahkan basic coding knowledge? Gimana Kak? Mungkin Kak Akbar dulu apa Kak Alif dulu nih? Boleh, boleh Bel. Kalau Oke. kalau aku kalau di guru ya, di guru dunia pendidikan itu kayak banyak sertifikasi-sertifikasi gitu. For example, sebelum lanjut S2 tuh aku jadi Microsoft Innovative Educator gitu. Kemudian juga ikut duta teknologinya Kemdikbud kayak gitu. Jadi kayak bener-bener really into and really keen on ke teknologi khususnya di bidang pendidikan. Itu sih yang buat jadi pro teknologi sekali gitu. Tapi pada saat S2 ternyata harus kritis juga, nggak bisa pro-pro banget. Kayak gitu sih, Bel. Kalau Kak Alif gimana? Oh, Momentumnya di sorry. sana sih dapatnya. No worries. Oke. Berarti knowledge dan skill setnya itu berarti dimulai dari S2 berarti ya kayak untuk bisa menjembatani karir sekarang ini berarti gitu ya Kak. Yap, yap. Oke, kalau Kak Alif bagaimana? Kalau aku sih cenderung setuju ya. Teknologi itu adaptasinya kadang sulit gitu. Kalau menurutku ya. Contohnya waktu dulu, waktu aku kerja di kampus S1, itu tuh semuanya masih manual kan. Semuanya masih pakai kertas gitu. Semua pengumuman ditaruh di mading, oh mahasiswa ngantri gitu. Terus aku berusaha lah inisiatif gitu ya. Kayak, oh gimana kalau kita bikin website aja gitu. Buat naruh pengumuman apa segala macam. Ya jalan sih jalan gitu ya. Cuman kan dosen-dosen tua belum tentu bisa ngupdate di situ gitu. Jadi ada hambatan gitu ya tentunya. Tapi dari aku sendiri sih ngelihatnya teknologi itu sebagai pemecah masalah gitu. Kalau aku lebih subjektif sih ya, maksudnya masalahku apa, coba aku pecahkan dengan teknologi gitu. Kayak waktu itu kan, ya contohnya yang website itu kan aku punya kesulitan untuk communicate sama mahasiswa banyak waktu aku jadi asisten, jadi aku bikin itu gitu. Cuman ada beberapa resistensi tentunya dari dosen-dosen tua gitu. Terus waktu S3 juga mau nggak mau aku harus bisa apa data transfer terus coding juga harus bisa ya. Kenapa? Karena waktu itu aku ngerjain spektroskopi picosecond spektroskopi gitu ya, fast kok aku lupa namanya. Ultra fast spektroskopi gitu yang mana sinyalnya itu datang setiap 1 picosecond. Jadi bayangin aja 1 picosecond itu 10 pangkat mili, mikro, nano, piko, pangkat 12 ya berarti. Jadi 1 triliun gitu. Jadi 1 detik aja itu ada sekitar 1 miliar sampai 1 triliun spektrum yang harus kita analisis. Itu nggak mungkin banget kita kerjain satu-satu. Nanti PhD-nya 20 tahun baru beres gitu ya. Jadi kita mau nggak mau pakai coding sih, pakai Python dan R waktu itu. Dan ternyata dan itu membantu banget sih. Memang mau nggak mau ya harus pakai teknologi gitu. Nggak bisa kita pakai hal biasa aja gitu. Terus ada juga waktu data transfer di waktu kita apa? Waktu kita nge-collect data difraksi sinar X dari pemercepat elektron yang ada di Inggris gitu ya. Kan itu ada berkas sinar tuh ya itu juga microseconds tuh. Jadi kristalnya muter setiap 1 microsecond satu satu apa sih namanya? Satu frame gitu ya. Dan kita harus kumpulkan data itu secepat mungkin dan transfer ke kita punya hard disk secepat mungkin juga. Jadi kita harus mengolahnya dulu jadiin matrix, dari gambar jadi matrix, terus kemudian kita masukkan ke hard disk. Dan itu tuh sangat membantu banget sih dengan adanya pengetahuan teknologi kayak gitu tuh. Dan tentunya itu transferable sih ya. Maksudnya di pekerjaanku yang sekarang juga ada miliaran data yang datang gitu ya dari pengguna gitu. Dan untuk kita nggak overwhelm dengan data sebanyak itu, ngolahnya gimana dan lain-lain, kukira sih pengalamanku yang ada di teknologi di PhD sih lumayan membantu banget sih, Mbak Bella.
Wah, aku denger Kak Alif kayak lagi kuliah 2 SKS, 3 SKS ya tentang bidang tersebut ya. Aku nggak tahu itu bidang apa, tapi aku rasa kayak lagi kuliah gitu sih, Kak. Jadi berdasarkan penjelasan Kak Alif dan Kak Akbar, berarti artinya ilmu yang ditekunin Kakak itu waktu studi kemarin berarti bisa langsung diimplementasikan ke dalam pekerjaan begitu ya, Kak ya? Apakah benar, Kak Akbar dan Kak Alif? Or no? At some point ya, at some Ya, point. betul. Setuju. Oke, kalau at some point berarti drawbacks-nya apa tuh Kak selama pengimplementasian tersebut ataukah drawbacks dari teknologinya atau dari ilmunya atau gimana Kak? Mungkin boleh share sedikit tentang kesannya bagaimana gitu Kak selama berada di lingkungan tech untuk mengapply tech tersebut gitu sih Kak, boleh Poinnya dari tadi sudah disampaikan Mas Alif sih terkait readiness ya, hmm, kesiapan gitu, either SDM-nya sama teknologinya gitu. Tapi menurutku yang poin penting yang bisa apa eh, didapatin gitu dari kuliah S2 itu, kalau di UK itu kan well-being itu sangat penting, termasuk digital well-being gitu. Jangan sampai kita fatigue, jangan sampai kita overdose on teknologi gitu kan. Tapi kita harus juga paham nih sebenarnya kebutuhan si guru dan muridnya sampai di level mana sih butuhnya peran si teknologi ini, bukan langsung nge-replace ataupun menegasikan kehadiran si guru gitu. Karena till the end of the day, hasil disertasiku kemarin mengatakan guru-guru kita nanti dulu deh bahasin teknologi, kemampuan dasar pedagogis cara ngajar delivery materialnya aja masih belum kuat kok gitu. Kemampuan guru memberikan pertanyaan itu aja, misalnya ada guru nanya siswa nggak jawab, itu bukan gara-gara siswa nggak bisa, tapi gurunya itu nggak mampu menyampaikan pertanyaan yang nyampe gitu ke siswa gitu. Jadi sebenarnya levelnya harusnya dari uh, groundnya dulu, fundamentalnya dulu dibenerin, kemampuan pedagogisnya, kompetensinya namanya technological pedagogical content knowledge gitu. Kita satu kesatuan itu. Maka dari itu sekarang di G-Edu kalaupun buat pelatihan-pelatihan guru ataupun ngasih advice ke badan penelitian di daerah atau dinas pendidikan di daerah gitu, nggak hanya keterampilan-keterampilan teknis. Ya udah pakai aplikasi Kahoot, Quizizz, bla bla bla, tapi guru-gurunya nggak dilatih kemampuan bagaimana buat pertanyaan yang lebih uh, tepat sasaran gitu. Jadi skill setnya itu bukan guru memindahkan pertanyaan buku gitu ke dalam bentuk teknologi, tapi skill setnya di level guru-gurunya dikuatin dulu kemampuan pedagogisnya. Kayak gitu sih Bel, dan itu work hand in hand ya, nggak meninggalkan keterampilan teknis kan. Jadi keterampilan pedagogisnya juga dikuatin. Kayak gitu sih Bel. oke. Kalau dari kalau dari Kak Alif sendiri bagaimana? Boleh diulang lagi, Mbak Bella? Hmm, Itunya pertanyaan. kesannya selama berada di lingkungan tech, drawbacks-nya apa Oh, oke. atau ada Oke, oke. advantage-nya? Gitu. Kayaknya aku udah inget. Sorry. Tadi kan pertanyaannya apa sih? Bedanya apa gitu ya dari non-tech sama tech? Mungkin pertama konsekuensinya kali ya. Waktu dulu aku ngerjain tech untuk penelitianku sendiri kan konsekuensinya kalau technya gagal, salah coding atau apa kan ya ke diriku sendiri gitu. Kalau di perusahaan yang lumayan gede kayak Dana gitu kan satu salah coding bisa mengakibatkan banyak orang terdampak gitu ya, entah transaksinya macet atau gimana itu bisa aja terjadi gitu. Jadi beda sih ya dari sisi quality control, dari sisi development, dari sisi adaptation, pertimbangannya tuh lebih banyak di industri tentunya daripada di akademik. Kalau di akademik kan lebih YOLO gitu ya, maksudnya wah sikat sikat gitu. Kalau di tech, oh nanti dulu ini dampaknya kayak gimana, ada assessmentnya lah istilahnya. Nanti kalau misalnya dampaknya nggak terlalu banyak, terlalu besar, kayak nggak positifnya terlalu besar, juga akan nggak di execute gitu tentunya. Kalau di kalau di industri gitu. Kalau di akademik kan bodo amat gitu, dikit atau banyak kita sikat aja, lihat nanti gitu kan. Karena kita ada waktu dan kita dikasih waktu yang lumayan banyak gitu. Kalau PhD 3 sampai 4 tahun juga. Kalau di industri kan kita maunya cepet ya, nanti keburu kompetitor nyaingin atau gimana gitu. Terus ada ups and down-nya tentunya ya itu dia, birokrasinya tentu lebih banyak di industri gitu ya dibandingin akademik. Dan tantangannya juga lebih besar. Tapi dari situ kita berusaha, dari situ aku belajar kalau yang begitu tuh penting gitu. Untuk hal yang
scale up gitu ya dari satu pengguna kayak aku dan profesorku misal ke ribuan pengguna, jutaan pengguna tuh gimana biar apa hasil kita tuh hasil produk kita tuh lebih bisa dinikmati banyak orang dengan minim kendala gitu sih. Oke, berarti selain dari positifnya kita lihat ya dari teknologi, ternyata kan juga ada negatifnya kan. Maka dari itu adanya technocriticism yang tadi Kak Akbar mention, overdose technology, technological pedagogy, melatih kemampuan teknologi kepada tepat sasaran ya, apalagi di bidang pendidikan untuk para guru gitu kan. Lalu juga tadi kalian sempat mention asesmen dampak ya, itu juga sangat penting, apalagi menganalisa produk teknologi gitu kan, karena ingin tepat sasaran. Karena sepertinya sih Kak, karena hal ini juga negatifnya pun juga sebenarnya juga udah tahu sekarang sih gitu kan. Contoh kecilnya ketika mengerjakan tugas gitu kan. Dulu full referensi dari buku atau ke perpustakaan datang kan, apalagi pas zamannya sebelum COVID. Nah, ketika COVID happens, semua full online, jadi lewat Google, apalagi sekarang ChatGPT gitu kan, ChatGPT. Semakin mudah, semakin lupa kita yang namanya usaha dan menganalisa dan melihat mana yang baik, mana yang buruk gitu ya Kak ya. Karena makanya penting sekali untuk kita untuk aware sama teknologi gitu. Nah, biar lebih dalam lagi, mungkin kita langsung open Q&A aja kali ya. Kayaknya sebenarnya teman-teman udah mulai pengen bertanya-tanya ya secara langsung ataupun melewat chat box. Nah, teman-teman gimana nih hasil sharing dari Kak Akbar sama Kak Alif? Menarik ya, sangat-sangat menarik ya pastinya ya. Nah, di sini karena udah ada, karena udah ada pertanyaan, Bella langsung bacakan dari Kak Nikmatul Waladia Kurniasati. Apakah masih ada Kak Nikmatulnya? Oke, masih ada. Bella bacakan ya. Saya punya background in chemical and engineering. Jadi tech itu actually is not my passion, tapi sekarang kan bidangnya ya wait, what? Sorry, I'm sorry. Uh, Sebentar. Sorry. I repeat. Jadi Kak Alif, saya punya background in chemical and engineering. Jadi tech itu actually not of my passion, tapi karena sekarang kan bidangnya wajib ya, berarti teknologi sekarang tuh wajib. How to cope up with the that actual learning tech from the beginning. Jadi ya berarti yang backgroundnya chemical engineering, demandnya data teknologi, gimana untuk combine kedua tersebut? Untuk Kak Alif silakan. Teknologi tech itu actually not much, karena sekarang bidang yang wajib. Sebenarnya wajib enggak juga ya kalau menurutku sih. Eh, Tentunya tech itu berangkat dari masalah apa yang kita punya ya maksudnya. Dulu manusia purba mungkin ya. Waktu makan daging kan nggak enak gitu ya karena mentah. Jadi diciptakanlah teknologi yang namanya api gitu kan. Nangkep gajah susah, jadi nyiptain teknologi namanya tombak gitu. Dan sekarang kalau aku sih berangkatnya dari masalahku sendiri gitu. Apa yang apa sih namanya? Masalah-masalah apa di hidupku yang bisa diperbaiki dengan adanya teknologi gitu. Dan teknologi di sini yang sekarang yang relevan ya tentunya digital teknologi gitu ya. Dan itu sih menurutku sesuatu yang fun gitu untuk dilakukan kalau menurutku sendiri ya. Jadi misal kalau aku waktu apa sih namanya? Waktu COVID kemarin lockdown gitu ya, kan bingung nih mau ngapain gitu kan. Oh ya udah nanem-nanem gitu kan, beli pot, beli bibit tumbuhan gitu. Tapi lama-lama males. Nah, itu kan males nyiramin, males apa ngasih ngukur kelembaban tanahnya apa segala macam dan di situ tuh aku ngerasa ini bisa di solve dengan teknologi enggak sih gitu. Nah, berbekal itu tuh aku mulai beli sensor tanah, beli microcontroller, Raspberry Pi dan lain untuk memonitor kelembaban tanah dari pot-pot yang aku punya gitu di balkon. Nah, kalau kayak gitu kan fun ya jadinya ya. Jadi yang sebelumnya nggak passion, jadi passion gitu. Passionku ya bukan membangun teknologinya sebenarnya, tapi ya mm, mengambil hasil dari teknologi itu sendiri sih, Mbak Nikma Surabaya. Mungkin kalau chemical engineering solve di bidang-bidang yang relevan dulu kali ya. Misal ngukur yield dari reaktor gitu. Misalnya sekarang eh, masih pakai manual gitu ngitungnya mungkin bisa dibikin automation gitu sih biar lebih oke gitu ya. Oke, siap.
Semoga terjawab ya Kak Nikmatul Waladia. Kalau misalkan mau nanya lanjut bisa raise hand ya. Nah, Bella lanjut ke Kak Nikma dari Surabaya. Ini udah. Lah. Oh, ini udah. Oke, lanjut dari Kak Fransinaga di Jakarta. Ini mungkin bisa buat Kak Akbar sama Kak Alif juga ya. Apakah setelah kuliah di luar negeri, oh double, apakah? Apakah setelah di luar negeri, ada kakak ingin meneruskan karir di sana karena jaringan, fasilitas dan kalian lebih mendukung atau kembali ke Indonesia dengan kondisi yang sedang membangun, Kak? Wah, ini soalnya Shibun dan LPDP itu sama-sama harus balik ke negara masing-masing gitu loh guys ya. Ada kewajiban untuk kembali gitu ya. Mungkin boleh ke Akbar dulu. Kalau kalau Chevening 2N ya, 2N kali ya, 2 tahun. Mm-mm. 2 tahun harus pulang gitu. Kebetulan karena pegawai negeri, jadi memang harus 2N juga pulang juga sih. Tapi di sisi lain yang paling penting ini sih, teman-teman tawaran itu pasti ada gitu. Jadi teman-teman international perspektif gitu, apa networking yang itu kan pasti ada. Dan itu kembali lagi sih ke titik awal menulis esai, ikut beasiswa, purpose-nya tuh mau apa gitu. Dan sebenarnya perspektif terkait ini nanti debatable ya. Perspektif nah harus pulang atau enggak itu debatable ya. Karena karena di UK juga ada orang Indo yang stay di Nottingham tapi jejaringnya itu nariknya untuk ke perbaikan di Indo gitu. Mm-mm. Prof bagus itu. Oh Eh, iya. beliau itu karena di PPUK sering sering kontak ya sama beliau gitu. Itu luar biasa tuh kalau nggak ada orang Indo gitu yang di sana mungkin networking untuk narik uh, UK UNIF untuk kerjasama di pemerintahan-pemerintahan daerah di Indonesia itu mungkin agak susah juga. Jadi tergantung sih purpose-nya dan dampaknya mau di mana gitu teman-teman. Plus juga sebenarnya karena kita beasiswa kita udah tahu ya, term and condition-nya gitu. Jadi itu balik lagi ke moral responsibility kita masing-masing mau melaksanakan atau enggak gitu. Dan itu normatif sih menurutku Bel. Tawaran-tawaran pasti ada, tapi kembali lagi ke diri kita masing-masing. Bentar. Kalau Kak Alif gimana nih? Wah, bener sih ya. Mungkin kalau aku kan LPDP juga. Di zamanku dulu sih belum ada kewajiban 2N+1 ya. Cuman pertama moral, bener banget kata Kak Akbar, moral kompasnya kita kayak gimana gitu. Terus yang kedua, end goal kita mau seperti apa gitu. Kalau mau pensiun tinggal di Indonesia, ya pulang ke Indonesia aja gitu. Tapi kalau ada kesempatan di tengah-tengah mau eh, kerja di luar, menurutku sih nggak masalah ya. Maksudnya ke setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak apa-apa gitu. Tapi kalau tujuan akhir kita mau balik ya, nanti juga akhirnya bakal balik juga sih. Indonesia. Gitu. Benar sekali. Kalau gitu, uh, aku juga pengen nanya jadinya deh. Sebenarnya apa sih Kak yang bisa membuat kita mendapatkan tawaran di luar? Gitu loh Kak. Pengen tahu deh seperti apa, harus seperti apa kitanya, aktifkah di organisasi, aktifkah di depan profesor, ataupun aktif di kegiatan kampus dan sebagainya gitu Kak. Sehingga bisa mendapatkan tawaran tersebut gitu sih Kak. Mungkin boleh dari Kak Akbar atau Kak Alif? Bener sih kata kuncinya aktif ya, kita proaktif. Oke. Kebetulan kemarin kakak ikut ini nambah-nambah kerjaan lagi, ikut student ambassador kayak international office gitu kan. Di kampus kampus luar negeri itu kan banyak banget ngerekrut tim-tim diversity gitu di Mm-mm. tiap-tiap untuk jadi ambasadornya. Dan itu lumayan besar cuannya gitu. Jadi setelah pulang tuh ditawarin kan, ada lowongan nih mau nggak? Oh lumayan besar nih, tergiur juga kan sempat. Ya tapi balik lagi sih teman-teman ke moral kompas ya kalau kata Mas Alif tadi gitu. Dan passionnya di mana gitu. Yang penting selesai dulu deh 2 tahunnya gitu. Selesai dulu yang term and condition ditandatangani. Setelah itu mau kemana pun bebas sih menurutku. Kalau aku standing position di situ sih Bel. Oke. Kalau Kak Alif bagaimana? Kalau aku dulu lulus juga ada tawaran sebenarnya. Satu di Jerman, satu di Australia gitu ya. Cuman kan itu bisa kalau menurutku sih itu tawaran yang mudah buat aku gitu. Jadi begitu lulus bisa langsung ke sana gitu. Cuman aku mikir lagi gitu. Kalau kalau aku nggak coba karir di Indonesia di tech gitu ya, nanti susah baliknya, kemungkinan besar ya. Soalnya kan udah terlanjur masuk di akademik lagi, di dunia penelitian lagi dan lain-lain. Nanti aku mikir oh bisa keterusan nih di sana. Jadi waktu itu aku menerusin untuk nyoba di bidang tech di Indonesia gitu ya. Karena kan prospeknya juga nggak kalah lah di tech.
bayarannya juga kalau menurutku sih ya, nggak tahu juga. Ini sih juga bisa bersaing lah dengan di luar negeri. Jadi memang menurutku sih pilihan yang tepat sih ya untuk melanjutkan di Indonesia gitu. Dan sekarang kalau di bidang tech sih kita nggak tertinggal dari negara lain. Mungkin di bidang sains atau akademik mungkin sedikit tertinggal gitu ya. Cuman ya nggak jauh-jauh banget kayaknya sih. Jadi Oke. semuanya oke-oke aja menurutku. Oke, baik. Berarti emang ini ya, kita sebagai Indonesia, dimanapun kita berada, ujung-ujungnya kita kembali ke Indonesia lagi. Begitupun dengan orang-orang di luar negeri sana kan, dimanapun mereka berada, pasti akan kembali ke negara mereka masing-masing. Karena basic lagi tadi aku setuju sama Kak Akbar dan Kak Alif, moral gitu kan, moralitas kita gitu kan, di jiwa nasionalisme kita tuh sebenarnya tuh ada, tapi sedikit gitu kan, karena kita ingat yang namanya Indonesia gitu kan, kita tuh WNI, kita tuh Indonesia, kembali untuk Indonesia no matter what the situation is or are right now gitu kan. Kita bangga menjadi orang Indonesia dan apapun itu masalahnya how we'll see it gitu kan. Sebenarnya kita melihat dari sisi positif atau negatif itu tergantung dari kita gitu kan. Kalau kita lihat dari positif ya alhamdulillah kita gimana cara mensupport membangunnya. Kalau negatif ya gimana to overcome atau to turn that negativity into positive gitu kan. Apalagi untuk anak-anak muda Indonesia seperti aku dan kakak-kakak kan masih muda-muda ya kan gitu kan. Turut membangun Indonesia untuk menjadi lebih baik lagi. Wah, nasionalisme banget aku aja untuk kandidat LPDP nih masalahnya. Oke. Nah, sepertinya belum ada pertanyaan lagi ya. Cuman aku sempat screening semalam di Google Form. Aku di sini mungkin bisa baca 3 pertanyaan sebelum closing ya, Kak ya. Nah, yang pertama itu bagaimana cara untuk improve skill IT tanpa background IT agar bisa bersaing secara global? Ini pertanyaan dari Kak Rika Sahriana dari Undiksya. Boleh? Kak siapa dulu nih? Kak Boleh Akbar Bel. dulu. Kalau dari bidang pendidikan ya itu bener sih kayak kata apa Mas Alif tadi, balik lagi sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya nih di guru itu administratifnya, ih males banget ngoreksi cara manual gitu, ih males banget kalau ngecek kehadiran manual gitu. Kita cari itu. Sekarang kan tutorial YouTube gitu kan, konten-konten creator yang create dan promosiin atau nge-review aplikasi-aplikasi itu banyak banget gitu, teman-teman. Dan kita bisa coba sih trial and error terkait hal tersebut gitu. Plus menurutku kalau satu lagi ini terkait aplikasi, jangan mentok di satu aplikasi aja gitu, dibandingin, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kayak gitu sih Bel, terkait em, apa ya, dapat informasi dan teknis untuk penggunaan IT ya di kehidupan kita. Kalau dari Kak Alif bagaimana? Saya mengamini sih. Bener banget. Kadang kadang apa ya, masalah-masalah yang keren itu belum tentu relevan gitu ya. Kayak tadi aku kan bikin apa monitoring buat tanamanku sendiri itu relevan buat aku gitu dan aku fun ngerjainnya gitu. Daripada aku ngerjain eh, cara memecahkan apa kelaparan di dunia gitu menggunakan data kan nggak relevan ya di aku ya. Pertama aku lagi nggak lapar gitu. Mohon maaf ya kalau yang lapar. Tapi itu tuh itu walaupun keren dan aku juga mungkin pengen memecahkan kelaparan di dunia gitu ya. Tapi kurang relevan untuk aku saat itu gitu. Dan yang relevan dan nggak keren tapi relevan ya itu tadi memecahkan masalah tanamanku itu gitu. Dan pastinya kita bisa belajar lebih banyak dari memecahkan masalah yang relevan kan. Karena kita tahu mana yang baik, mana yang buruk untuk kita sendiri gitu ya. Mana yang baik atau nggak baik untuk tanaman kita dan bagaimana cara nge-tweaknya supaya sesuai dengan keinginan kita. Dan di situ kita bisa trial and error dan lain-lain lebih banyak dan lebih oke juga karena kita tahu maunya kayak gimana kan. Daripada memecahkan masalah kelaparan itu penting dilakukan, cuman mungkin kurang relevan juga denganku dan aku nggak tahu juga masalahnya bakalan selesai atau enggak ya kan setelah aku lakukan sesuatu gitu. Dan seberapa impactnya juga nggak tahu. Jadi kalau menurutku sih selesaikan masalah yang apa relevan dulu gitu. Oke, berarti apakah sebesar sebesar itukah impact perkembangan teknologi untuk berkontribusi ke dalam dunia profesional, Kak? Mungkin dari Kak Alif, ya Kak Alif dulu mungkin boleh menjawab. Yes sih banget banget sih ya. Maksudnya kalau kalau relevansinya dengan dunia tech yang sedang aku
jalani sekarang sih sangat relevan ya, karena yang aku kerjakan eh, waktu itu bangun sistem sensor buat tanaman ya kepake banget di dunia kerja sekarang, entah itu programming skillnya, signal processing dan lain-lain itu sangat relevan gitu, dan itu transferable. Makanya tadi aku bilang mention beberapa kali soal transferable skills kan, nggak harus relevan-relevan banget, tapi bisa di apa sih namanya ditransfer ke pekerjaan yang lain tuh. Bahkan data scientist di perusahaan A dan B tuh bisa beda apa relevansinya gitu. Jadi mau nggak mau ya memang belajar lagi gitu. Dan kemauan untuk terus belajar dan terus relevan dengan pekerjaan itu yang paling penting sih menurutku ya. Oke, kalau menurut Kak Akbar bagaimana? Ya, kuncinya personalisasi ya, karena tiap-tiap individu kan punya personalized gitu isu teknologi itu. Teknologi itu ya sebenarnya bisa ngebantu mempersonalisasi pemecahan masalah dari tiap-tiap individu tadi gitu. Jadi ya kuncinya di situ sih, Bel. Oke, benar sekali. Nah, mungkin karena sudah tidak. Oh, sebelum ada closing statement nih, aku lupa. Baru ya aku lupa gitu kan. Sebelum ada closing statement, question for closing statement, teman-teman. Sekarang akan ada hadiah kejutan loh dari Kak Alif dan Dana. Nah, untuk teman-teman audiens itu Dana kaget. Wih, reactionnya mungkin boleh. Siapin aplikasinya. Nah, Ya keluarin HP. ya, bagi yang teman-teman belum punya aplikasi Dana, boleh banget untuk download dulu ya, Regis dan sebagainya. Dan bagi yang sudah punya, dalam waktu 1 menit, aku akan share screen QR-nya. Karena hanya 15 orang tercepat, jadi aku akan kasih waktu, berarti berapa detik gitu ya, kayak 30 detik, 15 detik gitu. Apakah langsung limit 15 orang, Kak? Langsung langsung limit 15 Oh, nanti. langsung 15 Berapa orang. menit? Oke. Jadi Oke, kalau gitu dalam waktu 10 detik ya. 10, 9, 8, kok aku takut ya? 7, Ikut deg-degan, Bel. 6, ayo 5, ikut semuanya. 4, 15 orang. 3, 2, 1, aku share screen. Kelihatan tidak QR-nya? 15 orang tercepat. Dana kaget. Wih, wih, wih. Udah yang dapat Oke. belum? Sudah ada yang dapat belum? Kalau ada yang udah dapat, langsung di chat box ya, boleh ya. Aku udah dapat, aku belum dapat gitu. Boleh sekali. Ada yang sudah dapat? Mungkin boleh di chat box. Adakah yang sudah mendapatkan? Aku mau tahu. Ada yang sudah dapat? Kayaknya nggak ada. Ada yang Wih, belum? ada Wah, ada yang yang sudah dapat. dapat. Halo Ibu, Ibu raise hand. Tadi ya? Dapat. Wah, Kak Dava dapat. Oke, wah, wah dapat. Keren, keren, keren. Oke. Berarti ini udah Thank you, limit thank Kak? you ya. Belum ya? Udah. Sudah ada notifnya untuk udah? Belum. Masih ada? Kayaknya udah kali ya. Udah ya berarti ya. Oke, kalau sudah aku stop share. Wah, seru banget ya. Wah, makasih Kak Alif, makasih Dana untuk Dana kaget ya. Oke, sekarang waktunya adalah oke udah dapet nih Kak Muhammad Min Alfi Syahri. Oke. Sekarang untuk question closing statement. Bagaimana ke depannya anak muda di Indonesia akan menjadi generasi penerus bangsa ini dalam hal pencapaian tech industry gitu. Mau dimulai dari siapa dulu nih? Dari Kak Akbar atau Kak Alif? Bel, berat kali pertanyaannya, Bel, kayak Empu of Berat the ya? Mountain. Berat ya? Wah, berat. Aku izin izin mulai kali ya, Mas Boleh Mas Kak, Alif silakan. ya. Kalau kalau aku secara perspektif teknologi itu it's not an end gitu, tapi as a mean gitu sebagai alat bantu untuk lebih efektif efisien kerja kita gitu. Tapi tujuan utamanya tadi kalau misalnya di bidang pendidikan itu kemerataan gitu. Harapannya teknologi itu bukan memperluas jurang ketidakadilan gitu, gap sosial, tapi justru malah bantu untuk melaksanakan transformasi dan menjembatani keadilan sosial secara merata. Gitu sih, Bel.
Thank you. Kalau Kak Alif sendiri, Teknologi itu sesuatu yang bikin apa ya, anxious tentunya ya. Maksudnya, apakah pekerjaanku akan digantikan robot gitu? Tentu saja akan gitu, suatu saat nanti. Cuman kita bisa menggunakan teknologi itu sebagai alat untuk membantu kita gitu ya. Bukan menggantikan tuh maksudnya bukan 100% menggantikan gitu. Cuman membantu kita gitu ya. Yang tadinya kita jualannya di apa lapak-lapak offline gitu, tentunya sekarang harus banget beralih ke online gitu kan ya. Itu karena teknologi juga. Terus yang kedua tentunya kita tahu ChatGPT gitu ya. Mereka bisa eh, disuruh ngapain aja gitu ya, dari hal yang tanda kutip kreatif sampai hal-hal yang untuk problem solving gitu. Dari yang tadinya kita harus nanya konsultan, harus nanya guru dan lain-lain, kita bisa nanya langsung. Tentunya itu membuat guru dan konsultan, beberapa orang guru dan konsultan redundant gitu ya. Cuman tentunya teknologi melahirkan suatu pekerjaan baru, kayak misalnya prompt engineer gitu. Sekarang ada tuh prompt engineer tuh orang yang kerjaannya apa istilahnya, nge-fine tune pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan ke ChatGPT gitu. Dan itu kita harus bisa mencari celah gitu ya. Di setiap teknologi yang muncul, kita harus mencari celah gimana caranya kita memanfaatkan teknologi sebaik mungkin. Karena kalau kita nggak kayak gitu, kita akan tertinggal dan digantikan gitu sih. Kalau menurutku sih. benar sekali, aku setuju banget, Kak, setuju banget. Jadi teman-teman, sekian dari sesi 2 teknologi advancement ini. Terima kasih Kak Akbar dan Kak Alif sudah meluangkan waktunya untuk berada di room ini. Dan juga makasih kepada teman-teman audiens untuk loyal berada di room ini. Semoga sharing dan masukan dari Kak Akbar dan Kak Alif dapat membantu teman-teman baik secara studi lanjut atau profesional. Jangan live terlebih dahulu karena akan ada tanda terima kasih dari M untuk Kak Akbar dan Kak Alif, serta untuk peserta jika ingin mendapatkan sertifikat, tolong mengisi form evaluasi yang sudah ada di chat box. Dari aku Bella undur diri kepada MCC selanjutnya, yaitu Kak Clarissa, saya persilahkan. Terima kasih. Okay, thank you so much, Bella, for moderate this discussion. Thank you so much, Kak Alif, Kak Akbar, for the very insightful session. Again, it's such an honor for us to having you guys here. Um, Mungkin aku sedikit ya, maaf maaf juga nih kita agak running out gitu ya. Semoga masih ada waktu sebentar, tapi aku mau summarize sedikit dari sesi 1 dan 2 terkait teknologi advancement. Intinya if you want to navigate your interest in tech, um, don't hesitate to explore and broaden knowledge deeply and widely, kayak alfabet T gitu ya. Ada yang deep, ada yang wide gitu. Dan source-nya itu bisa banyak dari people, practitioner, observing by yourself, education, and lastly jump into the work itself. Terus ada juga kayak if you want to go beyond, start with being trust with yourself gitu. Understand your capability and don't hesitate to be aggressive and proactive to achieve it. Intinya adalah don't be afraid to take decision on your life because nggak ada keputusan yang salah sih. Malah kesalahan itu mungkin kita merasa kayak kurang tepat, tapi it could be a learning for you. Dan every experience you had, let's do well and excel it gitu. Kayak Mas Alif dan Mas Akbar yang mungkin dulunya nggak kepikiran buat jump into IT things gitu, tapi ternyata bisa excel it gitu, because mereka tahu gitu, mereka punya value, being adaptive with the changes, terus understanding the fundamental, keep being curious gitu, walaupun kata orang tuh belajar nggak ada umurnya, nggak ada habisnya. Nah, dan mereka mereka melakukan itu gitu. So being curious and then it will lead you to be a better one. Karena kita nggak pernah tahu ya, future leads us kemana gitu, dan the opportunity is coming kapan gitu. The key point is just be prepared and stay having fun. Nah, setelah ini, aku juga mewakili Indonesia Mengglobal ingin memberikan apresiasi kepada moderator kita, Bella, dan juga narasumber yang telah berpartisipasi pada acara hari ini. Nah, mungkin minta bantuannya untuk share screen, Mbak Feli ya. Jadi pertama kita mau beri apresiasi ke our speakers both untuk Kak Alif dan
Kak Alif Susardi as Data Scientist at Dana Indonesia and also LPDP Awardee, dan juga Kak Akbar Rafsanjani as founder of komunitas DG Edu, also Chevening Scholar. Karena udah allocate ya waktunya, ilmunya, dan memberikan dampak baik nih untuk teman-teman kita semua. Semoga dan kita nih sebenarnya adopt baby collar atas nama Kak Alif dan Kak Akbar gitu. Jadi kalau misalkan lagi pergi ke daerah Bali, salah satu daerah Bali, nanti bisa nemuin baby collarnya kakak-kakak berdampingan, bersebelahan gitu ya. Remembering this moment gitu. Um, mungkin bisa bantu foto ya. Aku Oke, aku foto. Bel yang foto nggak apa-apa. Oke, bela Oke, foto. siap. 1, 2, 3, cheese. Oke, satu kali lagi. Sebentar. Oke, 1, 2, 3, cheese. Oke, 1, 2, 3 lagi Kak. 1, 2, 3, cheese. Oke, siap sudah. Oke, fotonya banyak nih. Kita bisa dapat banyak koleksi ya, Kak. Nah, terakhir juga last but not least, kita pengen apresiasi ke Bella yang sudah menjadi moderator yang luar biasa hari ini dari awal sampai akhir. And I will take a photo of you. Bella, please. Gak usah, gak usah. Gak usah. It's okay. Oke. Wait, let me prepare. Okay, Bella, be ready. 1, 2, 3. Oke. Makasih, makasih. Oke. Wait a moment. Oke. Nah, oke. Nah, teman-teman, kita juga mau foto bareng sama all the audience, bisa sambil nunggu gitu ya, open kameranya. Butuh sisir-sisir dikit, udah cakep gitu ya. Jadi bisa buka kameranya sekarang buat kita foto bareng with our amazing speakers and moderator. Oke, mungkin kita tunggu 10 detik gitu ya. 10, 9, 8, 5, 3, 2, 1. Oke. Nggak ada lagi yang mau open cam, ya udah kita foto. Oke. Halo Kak Alex yang baru open cam. Please. Ya udah, mungkin bisa dibantu fotonya Bella. Oke, Bel yang foto ya. Siap. Iya. Oke, be ready. 1, 2. Oke, oh saya kasih masuk lagi. Ya, 1, 2, 3, cheese. Oke, sudah. Oke, akhirnya kita udah berada di penghujung acara hari ini. Thank you so much for everyone, for the speakers, moderators, panitia, dan all the audience sudah hadir di acara Indonesia Mengglobal 11th Anniversary Virtual Festival. Unleash your youth potential, energize the essential. Semoga acara hari ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua ya. Mungkin yang lagi bingung jadi nggak bingung lagi, atau lagi galau nggak jadi nggak galau lagi gitu ya. At least dapat direction dan insight gitu dari speaker-speaker kita. So enjoy your weekend, the rest of your weekend, and having fun. Thank you so much. Makasih Kak Akbar, makasih Kak Ali. Thank you Bye-bye. semuanya. Terima kasih Mas Bye. Ali, Makasih Bella, teman-teman. Larissa, Bye. Dava. Enjoy Thank the rest of you. the weekend. Happy You too. weekend. Bye.